di Prancis itu adalah The Eiffel Tower. The Eiffel, bacanya gimana? Menara Eiffel itu ya pokoknya. Kemudian nomor 7, it is implied that Darrow selected, nomor 6 Delta. Nomor 7, it is implied that Darrow selected Atlantic City as the setting for Monopoly because bisa disimpulkan kalau Darrow itu memilih Atlantic City sebagai settingan dari monopolinya karena Darrow itu muncul di kalimat berikutnya ya. Jadi permainan itu ditemukan di tahun 1933 oleh Charles Darrow di masa puncak-puncaknya dari The Great Depression. Ini nama peristiwa sejarah, teman-teman. Great Depression itu adalah krisis finansial global. Sebenarnya bukan global sih, Amerika dan Eropa, tapi itu benar-benar parah ya, teman-teman. Kalau nggak salah sampai menimbulkan atau dampak perang. Kalau nggak salah dia dampaknya perang. Sorry, saya lupa ya. Darrow yang tinggal di Germantown, Pennsylvania, atau yang aslinya berasal dari Germantown, Pennsylvania, dia sendiri juga nggak bekerja, nggak punya kerjaan. Jadi dia nganggur, teman-teman, di masa-masa sulit finansial tersebut. Dia mengatur permainan awalnya atau aslinya itu tidak seperti yang diduga-duga, yaitu di rumah aslinya atau di tempat kota aslinya, Germantown. Tapi malah di Atlantic City, New Jersey, yaitu situs dari atau tempat dari berbagai tempat-tempat hiburan atau liburan di masa sebelum masa depresi. Ketika dia di mana dia berjalan di sepanjang boardwalk dan mengunjungi Park Place. Nah, kita cari pilihan ABCD yang ada hubungannya dengan Atlantic City, New Jersey tadi, yaitu situs dari berbagai macam tempat-tempat liburan sebelum masa depresi. Yang alpha, it brought back good memories. Dia membawa kembali gitu ya, atau mengingatkan kembali kenangan-kenangan yang menyenangkan sebelum masa depresi. Nah, ya sudah, ketemu jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Kalau yang Bravo, keluarganya berasal dari Atlantic City, jelas bukan ya. Di situ tadi dijelaskan kalau Darrow itu aslinya dari Germantown. Nah, kalau keluarganya nggak disebutkan, tapi ya arahnya ya pasti ya sama dengan Darrow, karena Darrow yang melahirkan kan juga keluarganya seperti itu. Jadi harusnya keluarganya juga dari Germantown ya, teman-teman. Tapi di teks nggak ada, jadi kita nggak bisa pilih yang Bravo. Kalau yang Charlie, the people of Germantown might have been angered if he had used Germantown. Orang-orang dari Germantown nanti bakalan marah kalau dia pakai Germantown. Tidak ada sama sekali yang menyinggung orang-orang Germantown ataupun ataupun informasi yang arahnya nanti bisa membuat orang Germantown marah, nggak ada ya, teman-teman. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, Atlantic City was larger than Germantown. Jadi Atlantic City itu lebih besar dibandingkan Germantown. Nah, alasannya bukan karena ukuran, tapi ada apa di Atlantic City? Yaitu tempat-tempat hiburan tadi sebelum masa depresi. Oke, berarti jawabannya alpha ya. Kemudian nomor 8, Parker Brothers itu mungkin. Nah, ada mungkinnya, tapi kata kuncinya teman-teman adalah Parker Brothers itu disebutkan di kalimat terakhir, teman-teman. Kalimat terakhir berbunyi, Darrow yang membuat permainan awalnya itu dengan tangan dan menjualnya secara lokal sampai akhirnya Parker Brothers itu membeli semua hak, entah itu hak milik, hak cipta, hak jual dan sebagainya itu ya, atas monopoli di tahun 1935 dan mengambil langkah pertama menuju produksi massal sampai hari ini. Nah, berarti Parker Brothers ini dia menjual mainan atau membuat mainan ya. Kita cek ABCD. Yang alpha, sebuah perusahaan real estate atau penjualan tanah dan bangunan, bukan ya, teman-teman. Kalau yang Bravo, sebuah perusahaan perakitan permainan atau game. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Bravo. Kalau yang Charlie, sekelompok teman-temannya Charles Darrow, bukan ya, teman-teman, karena dia membeli seluruh hak atas monopoli untuk diproduksi lagi, untuk dijual belikan ke seluruh dunia. Oke, berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, a toy design company, perusahaan yang mendesain mainan. Nah, kalau mendesain nggak perlu dijual. Kalau mendesain ya berarti dia hanya kerja untuk kayak tampilan gitu-gitu doang, teman-teman. Ya, bukan pemiliknya. Berarti jawabannya yang Bravo tadi. Oke, kita lanjut. Nah, jenis soal berikutnya atau jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya teman-teman juga harus menarik kesimpulan atau membuat kesimpulan atau menghubungkan pilihan dengan informasi yang ada di teks, itu adalah soal transisi. Nah, tapi sebelum ke transisi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman mengenai jenis soal pertama tadi yang cara mengerjakannya harus melakukan
atau harus menarik kesimpulan seperti itu. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya adalah kita juga harus membuat kesimpulan atau menghubungkan jawaban dengan yang ada di teks seperti itu, yaitu transition ya teman-teman. Nah, transition sendiri artinya adalah kalimat yang menghubungkan informasi antar paragraf. Misalnya paragraf 1 dan paragraf 2 itu ada yang menghubungkan teman-teman. Supaya kalau dibaca itu alurnya enak, nggak loncat. Tadi ngomong apa, tiba-tiba ngomongin apa dan tiba-tiba berubah. Seperti itu bukan. Pasti ada yang nyambungin, ada jembatannya. Kalau dulu di kita belajar structure, kalimat itu ada namanya conjunction yang menghubungkan. Sama, di paragraf itu namanya transisi. Nah, letaknya transisi di dalam paragraf itu adalah kalimat yang paling dekat dengan paragraf yang dihubungkan. Contoh tadi kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalimat transisinya letaknya adalah di kalimat terakhir paragraf 1 atau kalimat pertama paragraf 2. Seperti itu. Nah, itu nanti akan menjadi petunjuk teman-teman untuk mengerjakan jenis soal ini ya. Jadi jenis soal transisi ini adalah soal yang menanyakan perpindahan topik atau paragraf. Contohnya, kalau sebelumnya teks ini mau saya masukkan paragraf lagi, nah paragraf yang saya masukkan itu nanti membahas tentang apa? Atau setelah teks ini, kalau saya mau masukkan paragraf, paragraf itu nanti akan membahas tentang apa? Seperti itu. Atau cara mengenalinya, biasanya ada kata ini ya teman-teman, paragraf preceding. Kalau diartikan paragraf yang mendahului, maksudnya mendahului teks itu ya, atau paragraf following. Paragraf yang mengikuti atau paragraf setelahnya teks ini, nah itu membahas tentang apa. Cara menjawabnya, kalau yang ditanyakan adalah paragraf preceding atau yang mendahului teks, teman-teman pahami kalimat pertama saja. Jadi kalimat yang paling atas. Kalau yang ditanyakan adalah following paragraf atau paragraf yang mengikuti atau paragraf setelahnya teks, teman-teman baca kalimat terakhir. Nah, nanti di situ teman-teman akan menemukan ide yang kalau di kalimat apa? Kalau yang preceding paragraf ya ide yang nggak dibahas di paragraf itu, tapi disebutin. Berarti itu tadi sudah disebutkan di paragraf sebelumnya. Nah, kalau yang di paragraf terakhir, di kalimat terakhir, teman-teman nanti akan menemukan ada topik yang baru diangkat. Nah, itu nanti akan dikembangkan di paragraf berikutnya. Contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas tentang. Nah, karena yang preceding atau mendahului, kita baca kalimat pertama atau paling atas ya. Kalimat pertama itu berbunyi, mitos mengenai lautan yang lain membahas tentang Davy Jones. Yang dalam cerita rakyat merupakan seorang raja yang berjiwa kejam yang menghuni dasar laut. Seperti itu. Nah, tiba-tiba ada kata mitos mengenai lautan yang lain. Berarti sebelumnya teks ini itu sudah ada mitos mengenai lautan. Tapi bukan tentang Davy Jones ya, karena Davy Jones baru diperkenalkan di sini. Atau cerita lautan mengenai Davy Jones ini adalah yang lainnya tadi. Berarti ya yang sebelumnya ya beda, bukan Davy Jones. Kita cek pilihan A, B, C, D. Yang alfa, The Youth of Davy Jones, masa mudanya Davy Jones. Bukan ya, karena jelas-jelas Davy Jones baru diperkenalkan di sini. Berarti sebelumnya nggak boleh dia disebutkan atau dibahas. Ya, berarti alfa bukan. Nah, Bravo ada kata Davy Jones juga, teman-teman. Nggak mungkin sebelumnya membahas Davy Jones kalau dia baru diperkenalkan di sini, ya. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, A Different Traditional Story from the Sea. Cerita rakyat tradisional yang berbeda mengenai lautan. Nah, ketemu jawabannya adalah Charlie. Sebelum ke latihan soal, mungkin ada yang masih belum dipahami atau mau ditanyakan dulu, silahkan teman-teman. Berarti ini paraphrasing juga ya? Betul, jadi menarik kesimpulan atau bisa dibilang mencocokkan seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau di reading itu memang bisa dibilang pasti jawabannya paraphrase, teman-teman. Sama kayak di listening dulu ya. Makanya namanya listening comprehension, reading comprehension. Dan untuk paraphrase itu kita harus bisa mencari sinonimnya atau mengetahui arti kata-katanya ya, vocab itu. Kembali lagi ke vocab tadi. Seperti itu. Atau kita coba ke latihan soal. Di sini ada 2 soal ya. Waktunya berarti 2 menit. Dicoba dulu teman-teman. 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban Alpha Charlie, Alpha Delta, Charlie Bravo, Alpha Bravo, Delta Bravo. Oke, kita cek bersama ya. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, kata kunci teman-teman adalah preceding, yang mendahului. Berarti kita baca kalimat pertama ya. Kalimat pertama berbunyi, program yang lain yang penting dalam mempopulerkan ilmu pengetahuan adalah kosmos. Nah, tiba-tiba ada program yang lain yang mempopulerkan ilmu pengetahuan. Berarti paragraf sebelumnya itu ada program yang mempopulerkan ilmu pengetahuan juga, tapi bukan kosmos. Ya, kita cek ABCD. Yang alpha, a different scientific television series. Sebuah serial televisi ilmiah yang lain atau yang berbeda. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang alpha, ya, teman-teman. Kalau yang bravo, pencapaian ilmiahnya Carl Sagan. Nah, Carl Sagan ini siapa? Tiba-tiba yang tadi ngomongin Carl Sagan, yang ini ngomongin tentang kosmos kan nggak nyambung. Apalagi ada kata another di situ. Bravo bukan ya. Kalau yang Charlie, penghargaan Pulitzer yang dimenangkan oleh Carl Sagan. Sama, Carl Sagan ini siapa nggak tahu ya teman-teman. Charlie bukan. Kalau yang Delta, public television, televisi umum. Nah, televisi umum itu banyak sekali, terlalu luas ya. Sedangkan cakupannya di teks ini tadi hanya tayangan televisi yang mempopulerkan ilmu pengetahuan. Seperti itu. Berarti Delta terlalu luas bukan? Jawabannya ya yang Alpha tadi, teman-teman. Kalau yang nomor 2, paragraf yang mengikuti teks ini kemungkinan besar membahas atau mengandung informasi mengenai apa. Nah, kata kunci teman-teman adalah following, paragraf following. Itu adalah paragraf setelahnya. Berarti kita baca kalimat terakhir. Kalimat terakhir berbunyi, penulis utama dan sutradara dari program tersebut, maksudnya program tersebut itu Cosmos tadi ya, adalah Carl Sagan. Seorang astronomer terkemuka dan penulis yang memenangkan penghargaan Pulitzer. Nah, berarti paragraf setelahnya yang ngomongin nggak jauh-jauh dari Carl Sagan. Kita cek ABCD. Yang alpha, popularity of science. Nah, nanti loncat teman-teman. Kalau kita pilih alpha, transisinya ngomongin Carl Sagan, tiba-tiba ngomongin popularity of science. Intinya kalau bahasa Jawanya itu jeglek. Kayak tadi ngomongin apa, tiba-tiba berubah, tiba-tiba belok mendadak kayak gitu. Dibaca pun nggak enak seperti itu. Alpha bukan ya. Kalau yang Bravo, program Kosmos. Nah, yang program Kosmos ini sudah selesai dibahas, yaitu di sebelumnya ngomongin tentang Carl Sagan tadi, itu sudah Kosmos, sudah lewat Kosmosnya. Jadi jangan maju mundur ya. Kalau sudah ya sudah. Pasti nanti ngomongin tentang yang ada hubungannya dengan ini, bukan yang tadi. Seperti itu. Berarti jawaban Bravo bukan. Kalau yang Charlie, di astronomer Carl Sagan. Nah, ketemu jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nah, tentang tsunami berarti ini terakhir. Dicoba dulu, jangan takut salah teman-teman. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, 2 menit sudah habis. Silakan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu, teman-teman. Baik, ada jawaban bravo. Mari kita cek bersama ya. Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, karena mendahului kita baca kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi, ketika sebuah gempa bumi yang kuat terjadi di dasar laut, bukan di darat atau dibandingkan dengan di darat, sebuah gaya yang besar atau kekuatan yang besar atau apa ya, force di sini artinya ya sebuah gaya yang besar gitu ya, itu dikeluarkan di air laut dan satu atau lebih gelombang-gelombang merusak yang besar yang disebut dengan tsunami itu bisa terbentuk. Nah, kita berarti paragraf sebelumnya itu ini ngomongin tentang tsunami ya, teman-teman. Yaitu karena dia disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Nah, tapi tadi ada disempilin informasi yang nggak dibahas di paragraf ini, yaitu rather than online, dibandingkan dengan yang di darat. Nah, berarti itulah petunjuk teman-teman. Paragraf sebelumnya itu membahas tentang gempa bumi yang terjadi di darat. Oke, kita cek jawaban. Yang alfa, tsunami dalam berbagai belahan dunia. Nah, tsunami itu baru diperkenalkan namanya di sini. Ada kata-kata gelombang merusak yang besar yang disebut dengan tsunami. Nah, berarti sebelumnya tsunami ini belum dibahas, bahkan belum disebutkan. Berarti alfa bukan. Nah, di pilihan ganda yang ada tsunami-nya jangan dipilih. Alfa, Bravo, Delta ada tsunami-nya semua, teman-teman. Ya, nggak mungkin kalau dia baru diperkenalkan di sini, sedangkan sebelumnya sudah disebutkan, kan nggak enak, maju mundur nanti ya. Berarti jawabannya adalah yang Charlie, land-based earthquakes, gempa bumi yang terjadi di darat. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 4. Yang manakah di antara berikut ini yang paling mungkin menjadi topik dari paragraf yang mengikuti teks di atas? Atau berarti kita disuruh nebak paragraf setelahnya teks ini nanti tentang apa sih? Kayak gitu ya. Berarti kita baca kalimat terakhir, teman-teman. Kalimat terakhir berbunyi, ketika sebuah tsunami itu mencapai perairan pantai yang dangkal, dia bisa mencapai ketinggian 100 kaki atau 30 meter atau bahkan lebih. Dan bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan besar di area-area pantai. Nah, ini ngomongin tentang ketika tsunami mencapai pantai ya. Lebih tepatnya can cause itu bisa menyebabkan, berarti ini adalah dampaknya seperti itu. Yang alpha the causes of tsunami, penyebab-penyebab dari tsunami. Bukan ya, penyebab tsunami tadi sudah disebutkan di depan sendiri tadi, yaitu gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, the destructive effects of tsunamis on the coast. Dampak-dampak kerusakan dari tsunami di pantai atau di daerah pantai. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Bravo. Ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah kurang lebih mengenai materi kita terakhir. Bisa seperti pilihan jawaban di nomor 3. Jika ada salah satu jawaban yang berbeda dari 3 lainnya, apakah itu bisa jadi pedoman kita untuk memilih jawaban yang benar? Tidak selalu, Mister. Ya, kita harus cek dulu kalau yang ini ya. Walaupun soal ini jarang keluar, teman-teman. Tapi apa namanya? Sekalinya justru untuk di TOEFL ini soal-soal yang jarang keluar itu yang jadi penjebak teman-teman. Kebanyakan soal-soal yang jarang keluar, entah itu di structure misalnya error analysis tuh, ada yang omission, contoh yang saya bilang kemarin, itu banyak yang kejebak di situ. Kenapa? Karena itu jarang keluar. Sebelum-sebelumnya nomornya itu ngomongin tentang misformation, tiba-tiba ke omission. Kita nyari yang harus diganti yang mana, padahal itu bukan diganti, tapi ada yang hilang harus ditambahi. Misalnya seperti itu. Ya, jadi untuk jenis soal ini kita harus pastikan benar-benar, teman-teman. Kenapa? Karena ini ada 2 proses. Yang pertama adalah mencari letaknya di mana. Jadi scan dan skim ya tetap dipakai. Kalau yang ini akhir dan awal aja sih sebenarnya. Nah, tapi nanti kita harus menyimpulkan atau jadi tahap keduanya adalah menyimpulkan atau menarik kesimpulan tadi. Seperti itu. Jadi belum tentu yang misalnya ada jawaban 3 yang sama, yang satu beda, berarti pilih yang beda, belum tentu. Walaupun kemungkinan besar seperti itu, tapi tidak selalu, teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, Saya untuk mau ya, nanya, silakan Miss. itu kan yang paragraf awal itu kan saya tuh yang bikin nggak jadi pilih C karena kan di situ dibilang when a strong earthquake occurs on the ocean floor rather than on land. Jadi maksudnya tak pikir makanya
kan dia lagi fokusnya tuh yang di ocean-nya, Betul. bukannya di Nah, pertanyaan saya gini, Miss. darat gitu. Fokus di ocean-nya itu dibahas di paragraf yang mana? Yang pertama, Yang pertama kan? Nah, when a strong ya. earthquake. Oke. Nah, yang ditanyakan paragraf yang mana? The paragraph preceding the passage most probably discuss. Yang awal kan kata preceding itu kalimat pertama. Itu petunjuknya. Jadi gini, teman-teman. Artinya ya, paragraf preceding itu adalah paragraf yang mendahului teks ini. Jadi maksudnya adalah kalau teks ini sebelumnya atasnya ini ya, atasnya teks ini kalau saya mau masukkan paragraf membahas tentang apa. Jadi bukan ngomongin paragraf 1, teman-teman. Ya. Nah, makanya tadi saya bilang cari informasi yang tidak dibahas di paragraf tersebut. Kalau misalkan pertanyaannya di sebelumnya ya, cari informasi yang tidak dibahas di paragraf tersebut tapi ada di kalimat pertama. Nah, itulah sebenarnya petunjuk, teman-teman. Contohnya tadi kalau dicontoh ya. Nah, contohnya seperti ini. Mitos yang lain mengenai Davy Jones. Nah, nanti teman-teman kalau menganggap preceding itu adalah yang dibahas paragraf 1 ini, teman-teman malah akan memilih yang alpha atau bravo yang ada kata Davy Jones-nya. Sedangkan paragraf preceding itu artinya adalah paragraf yang mendahului. Jadi sebelum teks ini, sebelum paragraf 1 ini. Seperti itu. Jadi yang ditanyakan bukan paragraf satunya, tapi paragraf sebelumnya paragraf 1 ini. Seperti itu. Jadi kita maksudnya diminta untuk menebak kalimat Betul. sebelumnya gitu ya. Dan kalau yang Paragraf, betul. following itu kita disuruh menebak kalimat setelahnya gitu. Betul. Dapat ya? Ini bagian yang memang paling susah ya. Kalau buat saya yang Bisa awal dibilang, tuh ya saya pun juga karena seperti itu. butuh waktu lama baca Betul. dan sedangkan ya waktu terus berjalan gitu. Kayak yang pertama nih Betul. sebelum yang transition ini lebih susah lagi sih menurut saya. Nah, Karena harus dibaca mau nggak mau. betul. Dan yang saya bilang tadi, teman-teman, ada dua ada dua ini ya, ada dua apa namanya proses di jenis soal terakhir ini ada dua proses, teman-teman. Proses yang pertama tetap scan dan skim, ya, terutama yang atas di transisi ini masih termasuk gampang, teman-teman. Yang susah itu kalau yang saya temui ya, itu adalah yang soal pertama ini. Ini justru yang lebih sering keluar daripada transisi. Ya, kenapa? Karena informasinya nyempil. Jadi kita disuruh mencari contohnya kayak tadi, yang evergreen tadi mana. Nah, ini contohnya evergreen ini kebanyakan dari member-member teman-teman yang belajar TOEFL ini di reading itu kebanyakan salahnya di situ, mencari di mana sih petunjuknya. Ternyata cuma satu kata ini petunjuknya, evergreen ini. Nah, akhirnya malah kejebak di situ. Jadi memang apa ya? Tapi intinya gini, teman-teman, jangan terlalu dipikir sulit. Memang sulit ya, karena ada dua proses tadi, mencari dan menyimpulkan dan menghubungkan dengan pilihan A, B, C, D, berarti 3. Nah, tapi kalau teman-teman udah sering, trust me, insya Allah lebih gampang lah daripada teman-teman yang baru kenal saat ini. Ya memang teorinya seperti itu, latihannya tadi sudah kita coba ya. Tinggal disering-seringkan aja, teman-teman, supaya nggak jadi sulit lagi, udah terbiasa. Jadi bisa karena biasa, seperti itu. Betul, apalagi harus balapan dengan waktu. Intinya gini, teman-teman. Teman-teman tidak perlu mengejar waktu, ya. Intinya gini, teman-teman nanti sisakan 5 menit aja. Maksudnya kan kalau di online itu kelihatan 5 menit. Atau kalau nggak gitu teman-teman, atau 5 menit atau 10 menit ya. Takutnya teman-teman ngambil yang offline nanti nyisakan 5 menit. Nanti teman-teman nggak punya waktu untuk melingkari lebar jawaban. Jadi kalau ngambil online itu sisakan 5 menit, teman-teman. Untuk apa? Untuk menjawab ngawur sisanya. Jadi korbankan aja sisanya. Daripada teman-teman mengejar persoal misalnya harus 1 menit. Nah, sedangkan misalkan kalau 1 menit belum ketemu baru di awal, nggak disarankan seperti itu. Jadi kerjakan aja, dinikmati, bukan dinikmati ya teman-teman, maksudnya dikerjakan sebisanya, pastikan nomor itu benar-benar betul. Baru ke next number, ke nomor berikutnya, nomor berikutnya, nomor berikutnya, seperti itu. Jangan mengejar, jangan juga kalau di reading ini tips ya teman-teman, jangan ada yang